Pernah nggak sih ngerasa udah punya data paling kuat, fakta yang nggak bisa dibantah, tapi pesan penting Anda kok kayaknya lewat gitu aja, nggak didengerin? Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas kenapa pesan yang penting banget sekalipun seringkali gagal dan gimana cara memperbaikinya. Oke, ini nih pertanyaan intinya, ya kan? Kita semua pasti pernah ngalamin ini. Mau itu di kampanye kesehatan, pas presentasi di kantor, atau bahkan pas lagi coba yakinin temen. Kenapa ya pesan yang menurut kita krusial banget justru seringnya mental, nggak nyampe? Iya, masalahnya emang berawal dari sini. Apalagi kalau kita bicara di dunia kesehatan ya, kita tuh sering banget hadapin tantangan di mana pesan-pesan yang tujuannya buat ngebantu masyarakat, malah nggak didengerin sama sekali. Frustrasi banget kan? Nah, ini nih yang sering banget kita lakuin. Kita sodorin statistik, kita pamerin grafik, kita pakai bahasa-bahasa yang menurut kita tuh profesional. Padahal kita lupa, audiens kita itu bukan komputer pengolah data. Cara kayak gini justru bikin jarak, bikin mereka ngerasa, ini bukan buat gue. Terus gimana dong solusinya? Jawabannya tuh ada di satu prinsip yang super simpel, yang diwakili 4 huruf ini, WIIFM. Percaya deh, ini kunci yang bisa mengubah cara kita berkomunikasi selamanya. Jadi, WFIM itu singkatan dari What's in it for me, atau gampangnya, apa untungnya buat gue? Sadar atau enggak, setiap orang yang dengerin pesan Anda itu lagi nyaring pesan itu lewat pertanyaan ini. Kalau pesan Anda nggak bisa jawab pertanyaan itu, ya udah, siap-siap aja pesannya dibuang ke tong sampah pikiran mereka. Dan yang bikin kaget lagi, Anda cuma punya waktu 3 detik buat jawab pertanyaan WIFM itu. 3 detik, cuma sekejap mata, sebelum audiens Anda hilang fokus, buka HP, atau bengong. Jadi intinya, kita harus bisa ngunci perhatian mereka cepat banget. Ini dia nih rahasia psikologisnya. Manusia itu pada dasarnya nggak tergerak sama fakta atau angka yang kering. Kita tuh tergerak sama emosi, terutama 2 emosi paling kuat. Harapan akan sesuatu yang lebih baik, atau ketakutan akan sesuatu yang buruk terjadi. Pesan Anda harus nancep di salah satunya. Untungnya, ada cara praktis buat merapin prinsip WIFM ini. Sebut aja formula ajaib. Ini kerangka 3 langkah simple buat nyusun pesan yang benar-benar nyambung sama audiens. Formulanya gampang banget. Pertama, mulai dari dunia mereka, bukan dunia kita. Akui masalah yang lagi mereka alamin. Kedua, kasih solusi yang nyata dan gampang dilakuin. Dan yang paling penting, ketiga, tunjukin perasaan luar biasa yang bakal mereka dapetin setelah ngelakuin solusi itu. Oke, kita bedah dikit ya. Buat masalah, pakai kata-kata yang biasa mereka pakai, jangan pakai istilah teknis yang aneh-aneh. Buat solusi, jangan kasih daftar tugas yang bikin pusing. Kasih satu langkah kecil aja yang bisa langsung dicoba. Dan buat manfaat, ini bukan soal fitur, tapi soal perasaan. Apa yang bakal mereka rasain? Bangga, lega, aman? Nah, itu yang kita jual. Oke, teori aja nggak cukup kan? Sekarang yuk kita lihat gimana formula ini benar-benar bekerja di dunia nyata. Saya bakal tunjukin beberapa contoh sebelum dan sesudah yang bedanya jauh banget. Coba deh, lihat bedanya di slide ini. Yang satu pakai pendekatan data yang dingin, kesannya malah bikin cemas atau sedih. Yang satu lagi nunjukin hasil yang bikin bahagia dan penuh harapan. Pesan kesehatan formal biasanya bilang, stunting adalah gangguan pertumbuhan kronis akibat kekurangan gizi. Bener sih, tapi nggak bikin orang bergerak. Bandingin sama yang ini. Ingin si kecil tumbuh tinggi dan jadi juara kelas? Cukup berikan 1 telur setiap hari. Pesan kedua ini ngejual harapan dan kebanggaan. Ini dia kenapa pesan kedua itu jauh lebih efektif. Pesan itu nggak coba ngajarin soal stunting, tapi ngejual sebuah mimpi. Mimpi lihat anak kita sukses dan ngasih jalan yang super gampang dan murah buat ngeraihnya. Inilah WIFM dalam bentuk paling murninya. Prinsip yang sama berlaku buat topik lain. Daripada bilang diharapkan warga melakukan pemberantasan sarang nyamuk, coba deh ganti jadi lindungi keluarga Anda dari demam berdarah. Cukup luangkan 10 menit setiap minggu untuk memeriksa genangan air di rumah. Kerasa kan bedanya? Dari perintah jadi ajakan yang penuh perhatian. Dan di zaman sekarang, kita bisa banget loh manfaatin teknologi. Coba deh minta AI buat bikinin berbagai variasi pesan. Kasih aja prompt yang jelas. Buatkan pesan untuk ibu muda yang punya masalah, solusinya adalah solusi, dan manfaat emosionalnya adalah manfaat emosional. Ini bisa jadi asisten kreatif yang keren banget.
Oke, sebagai penutup, ada satu kiasan atau metafora yang keren banget buat ngerangkum semua yang kita bahas hari ini. Ini tentang gimana data dan emosi itu harus jadi satu tim. Kiasannya kuat banget. Data adalah peluru, tetapi emosi adalah busur panahnya. Maksudnya gini, bayangin data atau fakta Anda itu anak panah, yang paling tajam dan paling canggih sedunia. Tapi kalau nggak ada busurnya, nggak ada kekuatan emosi yang melontarkannya, anak panah itu nggak bakal terbang kemana-mana. Emosi itulah yang ngasih tenaga dan arah, yang nganterin fakta kita tepat ke hati audiens. Jadi, sekarang pertanyaan terakhir buat Anda. Setelah ngerti kekuatan WFHM dan formula ajaib ini, coba dipikirin satu pesan penting di kerjaan atau di hidup Anda. Kira-kira pesan apa yang bakal Anda ubah supaya lebih nyambung, lebih kuat, dan lebih ngena di hati?